1 Tawarikh pasal yang ke-28 ayat 13 sampai dengan 21. Mengenai rombongan-rombongan para imam pada para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil emas dan lampu-lampunya, dan dari emas seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan perak atau satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dan ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman, dan kendi-kendi juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran uskupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksana rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, ke anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau, juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Bapa, hari ini kami datang sujud menyembahmu. Kembali kami belajar untuk memahami apa rencanamu, apa yang kau mau oleh bilur-bilurmu di atas kayu salib. Maka engkau juga menterai kami dengan kuasa darahmu, sehingga kami mempersiapkan pada tanggal 20 Desember kami masuk dalam KKR ini dengan hati sukacita. Di dalam nama Tuhan, mari saudara buka hatimu, dan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Salam. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segala sesuatu pasti ada rencana. Tuhan berkata, kalau hatimu itu sukacita anakku, segala sesuatu pasti ada waktu, dan waktu itu akan diberikan tepat pada saat hatimu dan hidupmu berkenan, dan selalu memberikan solusi yang terbaik, di mana kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah mendapatkan satu kuasa yang besar di atas hidup kami. Amin. Jadi saudara, kita sadar bahwa tema hari ini, saudara, adalah introspeksi ke aksi dari ilham menuju visi dan misi. Jadi kalau yang lalu bagian pertama itu kita baru mempersiapkan. Sekarang ini adalah kita punya ilham dari atas dan menuju ke visi dan misi. Tentu misi dan visinya Allah.
bukan kita ya saudara. Kenapa? Karena kita tidak bisa sempurna. Tanpa ada pimpinan Tuhan kita akan mengalami banyak perkara ya. Kalau banyak perkara, jadi ketika kita berjalan saudara, waktu kita itu berjalan itu nggak semudah yang kita pikirkan. Kenapa? Karena contoh aja, hari ini kita enjoy ya, baik-baik, nggak ada masalah, walaupun kita sibuk, apalagi saya juga sibuk gitu rasanya. Tapi cara Tuhan itu menata itu luar biasa. Jadi saya nggak gini, Tuhan tak serano, saya juga nggak ngerti, kekhawatiran saya juga tak serano, sukacita saya juga tak serano. Kenapa? Karena semua yang saya lakukan untuk mendoakan itu ya, semua kan dari nama-nama yang saudara berikan pada saya untuk didaftar itu banyak sekali pesan-pesan Tuhan, dan saya bilang sama Tuhan, ya terus ya apa Tuhan, kalau saya bicara dengan satu-satu berarti kan tidak cukup. Tuhan hanya bilang nebir olehmu, itu aku hanya memberitahu bocoran ini kayak gini, tapi saya harus bagaimana? Kamu lupa toh gitu. Dan bilang itu, kamu lupa toh. Lupa apa Tuhan? Ketika kamu masuk di dalam KKR tahun 4-5 tahun yang lalu, kamu berpuasa 40 hari, sekarang tanpa kamu bilang puasa, enggak puasa, tetap puasa. Kenapa? Karena kamu masuk dunia roh sudah berapa lama itu? Bahkan lebih dari 3 bulan lebih ya, bisa 4-5 bulan, kira-kira itu ya, 4-5 bulanan. Jadi visinya itu, kita enggak tahu bagaimana visi Allah, tapi misinya itu luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan membuka dan menyingkapkan seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini, dan itu digenapi. Itu yang saya tahu ya. Tapi ini kan waktu yang saya puasa-puasa ini. Tapi yang kemarin, yang lalu tuh, Tuhan bilang, kamu sudah puasa 40 hari. Ketika kamu hari ke-40 hari, apa yang terjadi? Peperangan, saya bilang itu. Apa yang kamu alami? Orang-orang tuh datang, saya tidak kenal. Ada ibu-ibu tua datang nangis-nangis, dia pengen mati, pengen apa karena dibuang anaknya apa-apa. Itu pernah ketemu. Jadi sebelum terjadi itu aku sudah memberitahu kepadamu. Ya Tuhan, nah sekarang kamu kenapa bingung? Ya saya pikir kalau, saya pikir kalau Tuhan saya tunjukin gini, apalah saya, sekarang itu saya tuh lupakan. Tuhan bilang apa? Aku tidak menilai kamu lupa. Yang aku mau adalah ketika kamu mau lakukan kehendakku, aku yang berjalan ke depan. Oh ya udah Tuhan. Dan saya bingung ini, terus bingung itu. Tuhan udah buka semua. Tuhan sediakan semua. Dan itu pun saya juga tahu bahwa waktunya Tuhan itu selalu tepat. Tidak ada sesuatu yang Tuhan sudah berikan waktu itu gagal, tidak ada. Kita bisa, tapi kalau Tuhan masih tepat pada waktunya. Jadi semuanya itu sudah selesai. Intinya gitu ya, mengenai tentang pelayanan saya. Dan saya bersyukur karena Tuhan itu memberikan waktu pada saya. Walaupun Tuhan, kamu urusin ini, enggak. Tapi kan izinkan saya buka HP. Setelah itu doa tak taruh, buka lagi HP. Satu hari itu saya membuka HP terus. Karena saya tidak tahu, akhirnya saya bilang sama Tuhan, kenapa ya Tuhan HP ini kok suruh pegang terus itu ya? Ada yang tidak ada telepon ya ada telepon sih ya, doa-doa. Oh mungkin ada sesuatu yang penting, mungkin ya ada sesuatu roh yang pergi kemana gitu. Ya udah, saya tidak boleh ngerutu gitu. Dan akhirnya saya taruh. Begitu taruh ini kan buka saya, ini keluar semua. Duh, saya lihat tak perhatian semua. Semua maju. Zaman sekarang itu zaman betul-betul sudah bukan zamannya zaman dulu tuh. Semua canggih semua. Saya bilang, aduh, Tuhan itu baik. Untung saya ini baca. Kalau enggak, aku ketinggalan gitu ya. Saya ketinggalan. Udah, apa yang saya lakukan? Langsung aja. Di dalam HP ini adalah visi. Tapi untuk masuk ke dalam misi, kita harus bertindak lebih lagi. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya sudah tahu visi yang Tuhan berikan, tapi saya bisa apa? Kok ya tidak dikabari saya?
Tapi ternyata Tuhan itu baik. Sudah tak siap semua. Oh ya, dan saya telepon dengan seseorang dan dia bilang, loh kalau mau silakan, kalau enggak apa-apa. Karena kan itu juga sudah berjalan gitu. Loh, saya juga harus penting, saya harus punya, dan itu harus dilengkapi karena saya pelayanan. Saya itu pelayanan bukan di sini tok, tapi bisa di pedalaman, bisa di luar negeri, bukan pamer. Maksudnya itu penting gitu, sesuatu yang penting buat saya, untuk pegangan saya. Kalau ada sesuatu yang harus saya lakukan gitu. Akhirnya ya udah oke. Semua begitu semua udah oke, seneng, tinggal satu yang belum terselesaikan. Datang lagi. Jadi hari itu saya memang betul-betul bingung dengan masalah ini. Hingga akhirnya saya tahu bahwa ilham dari Tuhan itu tidak gagal sampai di situ. Karena saya sudah menemukan pada itu ilham yang menuju ke visinya Allah. Makanya saya berani untuk lakukan itu semua. Kenapa? Karena ini Tuhan yang menentukan. Tuhan yang memanggil saya ke sini. Tuhan yang memberitahu. Akhirnya semua beres, Ustaz. Hari ini beres. Walaupun kendalanya satu nih di sana, alatnya satu. Tapi saya bersyukur karena Tuhan sediakan itu. Sampai saya tuh bingung apa yang tak lakukan. Terlalu mendadak. Dalam tempo sejam tuh kayak orang tuh kejar-kejaran gitu. Coba kalau saya tadi tidak membaca, mungkin saya juga tidak tahu. Nabina, terus itu. Karena saya ingat, nanti suatu hari kamu akan kubawa, aku akan suruh kamu ke sana. Nah itu yang membuat saya harus lengkap. Dari situlah saya sadar bahwa kuasa Tuhan itu tidak bisa dinilai dengan kekuatan kita. Kuasa Tuhan itu tidak bisa dinilai dengan logika dan kepandaian kita. Di saat kita menyerah semuanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Di mana perjalanan hidup ini, kita harus introspeksi ya. Dalam kehidupan kita ada aksi. Aksi itu bukan aksi, aku gini. Ada suatu gerakan yang membuat saudara itu mengenal apa tuh rencana Tuhan dalam hidup saya. Gitu. Karena setiap manusia yang lahir di muka bumi tidak bisa sama. Bukan nasib ya. Ini Tuhan mau gini. Kamu mau gini. Ini gini. Kenapa? Karena Tuhan memberikan talenta tidak semua orang sama. Intinya kayak gitu. Jadi marilah kita sekarang ini masuk di dalam kebenaran itu dan kita selami bersama-sama. Kalau kamu tidak tahu, belajar bersama-sama seperti bangsa Israel. Tapi jangan muterai gitu. Harus komitmen. Kenapa? Karena aksi untuk masuk di dalam ilham itu menunjukkan bahwa kita ini tidak tinggal diam, tapi kita akan masuk dalam kebenarannya. Kenapa? Karena keadilan itu akan membawa kita menjadi lebih dewasa. Jadi dari persoalan yang kita hadapi itu, saudara, kita sadar bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, saudara harus mempertaruhkan dengan hukum kerelaan dan pengampunan kepada semua yang kita hadapi. Bukan sesuatu barang saja, tapi kepada itu ada seseorang atau orang banyak atau kumpulan orang. Karena Tuhan menunjukkan bahwa kalau kamu itu sehati, perkara ini adalah bonus kamu. Justru ini bonus untuk kita. Ketika kita punya masalah tidak selesai bertubi-tubi, ini bonus untuk kita. Bonus yang untuk membawa kita supaya kita memiliki harta yang bagus, yang berharga di hadapan Allah. Harta dari surga yang tidak ngenget, yang tidak busuk dan juga tidak habis. Kenapa? Karena harta yang dari surga itulah perbendaharaan yang hidup sampai kepada anak cucu kita. Loh kok bisa gitu, Bu? Iya, karena Allah itu, saudara, menciptakan manusia pada awalnya ya. Semua manusia di muka bumi ini pasti mendapatkan PR masing-masing. Itu dikatakan di sini adalah pekerjaan ya, pekerjaan buah tangan Allah ya. Melalui hidup manusia, Allah mengajari sebuah pekerjaan di mana Allah memberikan supaya hidupmu itu menyala dan menerima dan selalu mengalir di dalam jalan yang indah dengan kuasanya. Jadi Tuhan ingin supaya kita ini berteman, menjadi satu bagian
dalam urapannya, kuasanya, anugerahnya, pimpinannya, bahkan puji-pujiannya, sampai kepada tugas yang Tuhan sudah kembangkan itu adalah misi Allah, supaya kita tahu masa depan kita ini. Oh, maka aku kok digini gitu. Jadi marilah kita membuka hidup kita untuk kita menyadari bahwa sebetulnya untuk kita mengintrospeksi diri dalam aksi itu, kita harus semakin mengerti bahwa saya hidup di dunia ini untuk Tuhan. Intinya gitu. Kalau saya hidup untuk Tuhan, berarti bukan ke gereja toh, berdoa toh, puasa toh, ikuti budidik toh, enggak. Kalau kita ini menjadi miliknya, saudara, kita ini betul-betul melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang kamu kerjakan itu pasti dibereskan oleh Tuhan. Baik dalam pekerjaan, baik itu dalam pergumulanmu, baik itu di dalam tantangan hidupmu. Jadi hidup manusia itu tidak slow, saudara, sebetulnya. Tapi banyak hal yang menghalang-halangi hidup kita, bahkan sampai melukai. Maka itu kita minta supaya ilham atau petunjuk dari Yang Maha Kuasa itu memiliki, Allah sudah memiliki visi pada kita, berarti memiliki karyanya untuk masuk di dalam misi dan juga masuk dalam visinya Allah, kan gitu, saudara. Kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sekali, tapi kalau di dalam hidup kita sekali itu kita tidak ada kekuatan dari pimpinannya, mana bisa kita tahu bahwa itu karya Tuhan atau tidak. Nah, itu yang harus kita menyadari, bahwa hidup di dunia ini kita tidak boleh menganggap bahwa tidak apa-apa, tidak bisa. Sudah. Kita bacain aja ya ayatnya. 1 Tawari 28 ayat 19. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksana rencana itu. Jadi dalam hidup manusia itu pasti punya rencana, punya bobot bibit untuk masa ke depan. Tidak mungkin kita wis mbos gini, tidak mungkin. Kita pasti punya sesuatu ya, rencana yang harus kita jalankan ke sana. Makanya karena Tuhan bilang, kalau kamu mengintrospeksi ya dirimu sendiri dengan aksi yang kamu lakukan dengan ilham dari Allah, maka visi dan misinya itu akan berjalan dan itu akan seimbang dengan hidupmu. Nah, itu yang kita perlukan. Kemudian 1 Tawari pasal 28 ayat 20, lalu berkatalah Daud ini papanya Salomo ya, kepada Salomo anaknya, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Mengapa? Karena dia sebagai ayah tahu betul bahwa anak muda zaman sekarang itu bisa aja salah langkah ya. Kalau kita sudah tua, kita menyadari bahwa kalau kita sudah tua, kadang kita juga gak ngerti, moro-moro bisa duduk tengah jalan baru tahu wah ini salah. Jadi itulah yang harus kita pahami, bahwa anak dan mama, papa itu mungkin kita tidak bisa mengimbangi kemauannya anak, tetapi kita harus mengimbangi. Di sini katakan bahwa kuatkan, kamu harus kuat terhadap semua itu. Teguh kamu hatimu, teguh bukan teguh karpe dewek, tapi teguh itu menyelami satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya misi dan visi Allah itu bekerja di dalam hidup kita. Kalau dalam hati kita ini masih ada pemberontakan, tidak kenyamanan, dan apa ya orang bilang tuh balas membalas ya, jadi itu yang membuat kekacauan ya dalam hidup kita, sehingga kita tidak tahu yang namanya kita harus teguh itu bagaimana. Yang ada adalah kekecewaan demi kekecewaan, ketidakpuasan, sehingga mulut kita ini berkata berbusa-busa seperti orang mabuk. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan katakan dan lakukanlah itu. Jadi ini perintah yang 3 langkah: kuatkan, teguhkan, lakukan. Jadi ketika kamu menghadapi hal yang tidak baik, kuat dong. Gak usah kamu merasa bahwa maaf ya, berdua muka seperti itu. Ya sudah, kuat no. Begitu kamu kuat,
maka di situ kamu akan mengalami keteguhan di dalam hatimu. Karena kamu tetap setia mengiring Tuhan. Tuhan itu melihat kesetiaan, bukan melihat kamu disakiti atau kamu difitnah. Karena itu ada suatu salib, jalan salib yang kita hadapi. Kemudian di sini katakan, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Jadi di sini pun Daud memberikan tekanan, ya kasarannya itu memberikan sesuatu yang lakuno, gitu. Jadi lakuno masih dikatakan jangan takut, ya, dan jangan tawar hati. Mengapa? Karena hati kita itu selalu kayak enggak ada orang udah hancur, supaya hati kita itu tidak setia, supaya hati kita itu luka, tidak melayani, supaya hati kita juga tidak beribadah, supaya hati kita bertentangan dengan apa yang kita hadapi. Jadi banyak hal, hati itu bisa banyak, karena hati itu kan pengertian di dalam kehidupan naluri hidup kita. Hati itu yang memberikan kita itu sesuatu yang diterima dan dicerna di situ. Nah, lalu dikerjakan di otak. Makanya kita harus berhati-hati. Kenapa? Maka Tuhan berkata, nubrina ukrujina. Apapun yang terjadi, kamu itu milikku, katanya. Jadi kamu jangan takut. Kamu terus berjuang dan jangan tawar hati. Berjuang boleh, tapi tawar hati yang boce, percuma. Jadi berjuang, setia, tapi tawar hati. Gak mau ini, gak mau itu. Jadi kayak sudah males gitu, gak mau. Nah, itu namanya tawar hati. Allah itu mencintai seseorang bukan hanya dilihat tampang atau mukanya atau kesetiaannya, tapi yang dia lihat adalah pengorbanan juga. Dimana kamu mau doa, mau setia, apapun yang terjadi di jalan. Ketika kamu membuka dan lapang hati, itulah berkat buat hidupmu. Ketika kamu memberikan waktu dengan sungguh-sungguh, itu juga berkat. Jadi kita tidak bisa menghitung juga seperti itu. Waduh, aku kemarin begini, begitu. Itu saya. Coba Tuhan begini, kan sekarang ngomong ini, gak mari. Itu saya. Tapi begitu saya jalani, kok bisa ya saya gitu. Padahal cuape luar biasa, semua untuk cuape. Begitu masuk, saudara, beda ya. Kenapa? Itu tadi, karena dalam hidup kita sudah pakai kekuatan tubuh fisik lagi. Dalam hati kita juga tidak memakai hati kita untuk sebagai ke depan, tidak. Tapi saya menyerahkan semua hidup saya ke dalam hatiku milikmu, tak serah. Kita juga tidak bisa memakai dengan perasaan dan pikiran, saya tidak ada lagi, sudah tak serana semua. Begitu diserana, jalannya masih ugli-ugli, masih dituntun. Jalan tak lihat ruang kan menit. Waduh, tak lihat pegangannya Kak Ono. Jadi kamu goreng titik tiba kedebukan di situ. Ya? Itu logika, itu saya. Tapi saya gini, saya ini milik Tuhan. Bukan, aku pasti bisa enggak. Saya ini milik Tuhan. Apapun yang terjadi, saya harus benar-benar tidak boleh takut. Kalau saya takut nanti tawar hati saya. Besok aja. Saya tidak mau, tak serana semua. Seperti ayat ini saya mau belajar, sebab Tuhan Allah, Allahku, jadi Tuhan Allah dalam pribadi kita, dan dia tunjukkan Allahku menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan. Jadi kalau saya mau rapi belum selesai, belum pekerjaan, sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Saya melayani, mengurapi itu ibadah. Saudara sebagai mama melakukan, dan dalam rumah tangga lakukan, itu juga ibadah. Kamu orang tua mendidik anak itu juga ibadah. Suami memberikan pemeliharaan, kerja, dan juga berkorban untuk keluarga, itu juga ibadah. Jadi ibadah jangan dipikir kalau ke gereja tok, bukan. Justru di dalam perbuatanmu sehari-hari itu adalah ibadahmu pada Tuhan. Tuhan yang lihat.
bukan orang lain. Inilah yang harus kita minta, supaya ilham yang dari atas itu akan masuk. Ilham itu menuju visinya Allah, pasti. Dan itu akan masuk di dalam misi kita jalani bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah di atas segala-galanya. Kalau karya Tuhan tidak ada, terus bagaimana kita minta pimpinan Tuhan di tengah-tengah kita? Nggak mungkin toh. Nyanyian yang saya dikasih Tuhan banyak sekali, saudara. Tapi saya juga lupa ndak minta sama seseorang syairnya, jadi saya hanya ambil sepotong-sepotong. Cuma mungkin Yohanes bisa melanjutkan ya. Ada satu nyanyian di sini yang katakan, yang saya juga, ini nyanyian lama ya, tapi saya tahu Tuhan itu bekerja di atas hidup kita. Gimana ya? Bapa, yang ini ya. Allah, Bapa, tidak ada di sini. Gak ada ya. Oh, ini aja dah. Ini aja. Ini Allah Roh Kudus ini. Allah Roh Kudus, ayo Yohanes. Allah, Bapa, bukan itu ya lagunya. Yang nomor 1 Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus dia. Bisa mulai. Jadi setiap kata saudara ada kuasa. Tapi kalau saudara nyanyi hanya asal nyanyi, tidak ada urapannya. Makanya visi masuk di dalam anugerah Allah itu harus memahami, mengenal perkataannya. Kan kita mengenal perkataan dari Allah lewat mana? Kalau tidak lewat puji-pujiannya. Kita bisa memahami Tuhan itu kasih, Tuhan itu mengenal kita, Tuhan itu mengampuni kita lewat mana? Kalau enggak, kita itu mau memahami sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas dalam hidup kita. Manusia tidak bisa apa-apa. Kalau Tuhan sudah bilang duduk, berdiri, mati, jalan, itu karya Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan waktu kepada kita, saudara, sesungguhnya kita ini mensyukuri. Kenapa? Karena karya Tuhan itu bukan main-main, tetapi Dia berikan tidak terbatas kuasanya. Pimpinan yang diberikan pada Tuhan itu akan membawa kita menuju dalam kebenarannya. Makanya kita itu harus mempelajari, saudara ya. Jangan hanya tinggal hanya tinggal nyanyi gitu. Kayak ada lagu yang sukacita. Aku tresno Yesus, jeru banget. Bukan kita ini cuma hanya gitu aja. Apa benar kita itu tresno Yesus? Tahu tuh tresno? Aku cinta Yesus, dalam banget. Jadi kalau kita tuh mencintai Dia, benar nggak kita masuk sampai ke dalam-dalamnya? Atau kita hanya sekedar kalau hari Senin sama Rabu karena kita mau konseling? Atau kita kalau ada perlu, atau kita minta pimpinan Tuhan karena ini pagi atau malam, atau kita kerja. Itu bukan tresno Yesus, itu bukan cinta Yesus.
Itu kewajiban kamu datang minta pertolongan. Yang Tuhan mau adalah kamu membuka hatimu dan kamu bilang sungguh-sungguh sama Tuhan, aku tresno Yesus, jaro banget. Loh, kita akui loh, saudara, kita belum ke sana. Benar nggak? Belum. Nah, nyanyi terus berkumandang ke aku tresno Yesus, jaro banget. Terus apa lagi? Tresno ro jaro banget. Stop dulu. Benar nggak? Tresnoku ro kenapa begitu no? Karena kita tidak bisa, saudara, untuk memahami. Makanya Tuhan mengirim orang untuk mengarang lagu itu supaya dengan kata-kata seperti itu. Jadi setiap perkataan yang ada kata-kata Yesus masukkan dalam belahan hatimu. Jangan pada waktu kamu pacaran tok, jangan pada waktu kamu menerima uang itu sembuh bayang. Tuhan yang harus dibayangkan. Tuhan yang penilik hidup seluruh keuanganmu, bahkan seluruh nafasmu, sampai kepada organ-organ tubuhmu. Itu milik Tuhan. Tuhan itu mempertanggungjawabkan semua. Tapi kamu tidak pernah memanggil dia dengan sungguh-sungguh. Itu kan apa ya? Bukan munafik. Keberanian kamu untuk mendekat pada Allah itu tidak ada bobot bibitnya. Orang yang memiliki bobot bibit atau memiliki sesuatu kemampuan, bukan kemampuan gitu, kemampuan untuk mengenal, ya, bukan meraih, mengenal pribadi Allah itu, kita akan tahu bahwa dia akan berubah. Makanya ada yang aku berubah, sungguh ku berubah. Itu benar, saudara. Allah yang mengubah hidupmu, bukan kita yang gaya-gaya. Allah itu merapikan, menyempurnakan manusia agar manusia itu benar-benar sudah sampai siap waktu dipanggil. Dipanggil nama kita. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Tapi malaikat di sana sudah tahu isi hatimu. Bohong. Kamu tidak mencintai Tuhanmu karena hanya kata-kata kamu hafal. Kamu tidak memahami. Kamu dengar tidak aku memanggil kamu? Kayak seperti kata-kata Tuhan pada Petrus, kamu mencintai aku Petrus? Ya Petrus anggap baik, iya aku cinta. Sungguh mati aku cinta. Gitu. Asal ngomong kan. Itu percakapan, saudara. Belum kita itu seperti itu. Tapi Tuhan tahu kesungguhan hati Petrus. Tanya lagi kedua, benarkah Petrus kamu mencintai aku dengan sungguh-sungguh? Sampai gitu. Petrus namanya orang emosi tingkat tinggi, jadi kau pukul-pukul dodoi sampai bilang, ini aku Petrus, kamu kelihatan aku loh, aku tuh selalu dekat sama kamu loh Tuhan. Ini aku Petrus, aku tuh cinta sama kamu. Sampai gitu. Itu menunjukkan dengan emosi, tidak bisa. Kamu menunjukkan dengan visi kekuatanmu, tidak bisa. Kamu harus dengan kerendahan hati, dengan tenang, membawa hatimu dengan sepenuh hati, walaupun luka, walaupun kekurangan, sudah serahno semua pada Tuhan. Sembuh tidak ngerti, aku berserah. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa seperti itu. Ketika kita disakiti, kita akan berontak dan marah-marah. Ketika kita tidak punya apa-apa, kita mengeluhnya luar biasa. Jadi mari kita menyadari bahwa visi dan misi Allah itu sudah tersedia untuk kalian. Sekarang tinggal bagaimana langkahmu supaya kamu mengenal pribadi Allah lebih sungguh-sungguh. Hanya itu aja.
Makanya kalau kita sebagai anak-anak Allah, saudara, kita menyadari bahwa hidup di dunia ini banyak masalah, banyak perkara. Tapi di dalam perkara itu, saudara, kita harus sadar bahwa di dalam dunia yang fana ini tidak ada satupun orang yang bisa ngerti dewek, ngerti bisa paham, oh ini aku ini sudah jelas aku bisa. Semua harus minta pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena karya Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Sampai Tuhan menunjukkan bukti-buktinya bahwa Tuhan itu ada di pihak kita dan mengenal pribadi kita masing-masing. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan pimpin lewat malaikatnya. Karena yang bisa dikirim itu hanya malaikat. Kalau Roh Kudus di dalam hati ini, jangan keliru. Roh Kudus tidak bisa kemana-mana di dalam hati ini. Tapi yang berhubungan antara Allah menuju ke kita itu malaikatnya yang dikirim. Malaikat, nih kesini, kesini. Yesus Kristus itu selalu mendoakan kita agar kita semakin dekat dan melekat padanya, pada Bapanya. Jadi mereka punya kompetensi, mereka otoritasnya itu luar biasa. Maka itu biarlah kita minta pada Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan pada kita dan mengirim malaikat untuk menjaga kita. Supaya apa? Ketika malaikat datang, kalau kita tidak nerima, ya malaikat tidak bisa masuk. Dengarkan. Dan Roh Kudus nanti yang menggerakkan kamu itu loh. Kamu diingat no, gini. Nek kamu tidak terima, enggak aku gak doa-doa, malaikat itu pergi. Lapor sama Tuhan. Allah, tidak mau orang yang nolak. Datang yang nolak lagi, Tuhan. Jadi mari kita minta pimpinan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya saudara. Nyanyian ini saya suka juga, ya. Kirimkan aku Tuhan. Satu lagu yang membuat saya selalu terbawa dalam roh. Terima kasih Tuhan. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini, untuk jalani hidupku. Lagu ini setiap saya tidur, saya selalu kumandangkan. Kadang saya tidak hafal, kadang saya hafal sendiri. Saya tahu bahwa saya tidak sempurna. 20 Desember itu adalah berat dalam hidup saya. Bukan berarti apa, tapi saya mementeraikan. Harus saya dimenterai, terus orangnya gak karu-karuan, itu membuat saya sedih. Maka saya berharap pada Tuhan, kirim malaikat ini Tuhan memberi penghiburan pada saya. Saya tidak mampu untuk menterai mereka. Saya bukan siapa-siapa. Saya manusia yang bisa menyakiti kalian. Jadi saya tidak sempurna dan saya tidak mampu. Tapi nyanyian ini mengatakan, kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, amin, agar tentram jiwaku ini, untuk jalani hidupku. Saya merasa ada satu siraman yang membuat saya segar. Kemudian saya balikkan bantal saya. Saya punya bantal dua, saya yang agak gendut-gendut gitu. Dan saya tekan lebih dalam lagi. Tuhan bicara pada saya, no, Bina, sedih kamu? Aku tahu, kamu tidak ingin berpisah dan perpisahan kan? Penggenapan sudah digenapi hambaku. Kamu tidak bisa seperti itu, rela, semua rela. Saya
usap-usap itu bantal empuk. Saya bilang, saya pengen kayak bantal ini Tuhan, ya. Sangat lembut, walaupun ditekan-tekan dia kembali lagi. Saya pengen dan rindu sekali supaya Tuhan juga memberikan kelembutan hati pada manusia seperti ini. Sekalipun ditekan-tekan masalah sampai penguainya ke bawah, tetap kembali lagi semula seperti bantal. Tuhan berkata, memang bukan sulap, tapi kamu harus ingat, setiap pribadi manusia berbeda-beda. Saya tahu, tapi alangkah indahnya kalau mereka bisa bersatu bersama Engkau. Tuhan berkata apa? Aku sudah beri pengertian pada mereka semua, termasuk kamu. Sekalipun kamu memiliki iman sebiji sesawi, aku sanggup memindahkan gunung-gunung pencobaan. Kamu akan sanggup memberikan kebenaran Allah itu disingkapkan. Dan kamu akan tahu di mana titik terang itu. Ya gitu. Sudahlah, mengalir aja. Saat mengalir itu kelambu itu buka sedikit ini. Jadi saya bisa menembus ada satu titik yang terang di situ adalah bintang. Saya bilang, Tuhan, kalau bintang itu diberi kehidupan hanya satu titik, saya juga berharap akan di tempat KKR ini nanti juga urapan Tuhan bekerja, beri kesempatan walaupun hanya satu titik. Dan berkata apa? Aku sudah terbuka untuk kalian. Aku akan menggenapi semuanya itu. Puji nama Tuhan, tapi kamu tidak boleh sedih, hambaku. Dan karena banyak yang hilang, tapi aku akan kembalikan berlipat-lipat. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan hanya berkata apa? Taruh semuanya dalam pelataranku. Seperti Salomo, biarlah kamu mengerti, supaya Tuhan jadikan kamu seperti apa yang Tuhan mau. Ya Tuhan, masa kamu minta bimbinganku, sepertinya di jalan yang benar bersamaku. Makanya ketika kita nyanyikan, jadikan aku Tuhan, itu kan kayak tentara. Jadikan aku. Kalau yang satu ini agak slow, jadi kita masuk benar-benar menikmati. Tapi kalau ini, jadikan aku Tuhan, jadi kayak tentara. Nah ini manusianya, seperti yang kau mau. Jadi itu kayak saut-sautan di tentara, itu tentara Allah. Jadikan aku Tuhan, tapi nyautin manusia seperti yang kau mau. Ini tentara lagi bimbing setiap langkahku, makanya kan teriak yang kencang. Barulah satu orang jawab, di jalan yang benar. Tuh. Susah saudara, kenapa? Karena kita ini bertentangan dalam hidup kita bersama Tuhan, sehingga kita tidak mengalami sesuatu yang indah di pemandangan Allah. Makanya mari kita minta pengampunan. Sudah jelas kan? Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku, lepaskan semuanya derita yang kurasa. Itu benar, kita alami itu. Kita menyadari bahwa yang ketidakmampuan inilah saudara, kita harus minta ampun sama Tuhan agar Tuhan benahi segala sesuatunya untuk ada dalam pembaruan sama Tuhan. Amin. Jadi kita tidak hanya sebagai pendengar atau aku tahu Bu Titi segini, bukan Bu Titi ini, tapi kemauan di dalam dirimu, keluarlah untuk merindu, untuk mengenal Tuhan dengan pujian, dengan doa-doa, dengan puasa, gitu saudara. Dan lakukanlah kamu sebagai kepala imam, sebagai istri, sebagai anak, sebagai mantu, baik-baiklah kamu sekalipun dengan saudara kamu disakiti. Paham saudara? Mari kita imani bahwa Tuhan itu beserta di tengah-tengah kita. Jalan hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan saudara. Kita sadar bahwa Tuhan beserta dalam hidup kita kalau kita mau masuk dalam kebenaran itu.